Nah, untuk membangun jaringan wireless, ya, bukan hanya perangkat kita yang memiliki wireless adapter seperti ini, atau ya secara umum memang sudah ditanam baik di laptop, di handphone gitu ya. Tapi juga harus tersedia wireless access point. Kalau dunia kabel, wireless access point itu seperti switch. Ini seperti switch ya. Ya. Dia sebagai pusatnya, di mana kabel-kabel nanti nyolok ke sini, kemudian disalurkan ke beberapa titik baik komputer ataupun laptop, gitu ya. Nah, wireless fungsinya hampir sama seperti switch. Nah, dalam dunia wireless ini yang namanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Jarkom, channel yang membahas tutorial dan informasi seputar jaringan komputer. Oke, di video kali ini Sobat Jarkom akan memperkenalkan perangkat-perangkat dasar untuk membangun sebuah jaringan komputer. Dan pada pembahasan ini biasanya kalau di SMK itu ada pada jurusan teknik komputer dan jaringan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk jurusan-jurusan yang lain ya. Setelah melihat dan menyaksikan video ini nanti akan auto anak TKJ ya. Oke, langsung saja tidak berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan beberapa perangkat jaringan yang sering digunakan pada jaringan komputer. Yang pertama, kabel ya. Jaringan apapun baik itu jaringan listrik ataupun jaringan komputer tidak bisa lepas dari kabel ya. Walaupun jaringan komputer itu biasanya dibangun oleh dua ya, bisa menggunakan kabel atau bisa nirkabel atau yang sering dikenal dengan wireless. Baik, ada beberapa jenis kabel. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan dua jenis kabel yang sering digunakan. Ya, kabel yang pertama adalah kabel UTP, bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah kabel UTP. Ini kabel yang paling banyak digunakan ya, khususnya untuk jaringan yang tidak terlalu membutuhkan sambungan kabel yang panjang ya. Karena jaringan UTP itu sendiri, kabel UTP karakteristiknya adalah ya, dia maksimal bisa menyalurkan sinyal data ya pada jarak sekitar 100 meter ya, sehingga kalau lebih dari itu ya biasanya nanti akan tersendat ya. Dan itu pun ya nanti akan dilihat dulu apakah nanti untuk outdoor ataupun untuk indoor ya. Nah, untuk indoor sendiri ini banyak sekali menggunakan jaringan seperti ini ya. Nah, kalau ini saya contohkan ini yang sudah jadi dari pabrik ya. Ya, ini langsung ada dua konektornya ya. Di pasaran biasanya banyak, ada yang mulai dari 1 meter, 3 meter, ya 10 meter, 15 meter ya, tergantung nanti kita kebutuhannya ya. Jadi kalau sahabat sekalian yang belum memahami bagaimana cara memasang konektornya, bisa langsung beli jadi seperti ini ya, atau ada yang juga sangat pendek seperti ini. Nah, ini biasanya untuk jumper ya, antar switch ya. Oke, ini adalah kabel UTP. Nah, bagaimana kalau misalkan ya kabelnya belum terpasang konektor, maka kita membutuhkan yang namanya konektor. Nah, untuk UTP sendiri jenis konektornya adalah konektor RJ45. Ada beberapa jenis ya konektor RJ45, ada yang untuk Cat 5, ada yang untuk Cat 6 ya. Maka kita harus sesuaikan. Kalau kita membeli kabel jenis Cat 5, kita harus memberi konektor yang Cat 5 juga. Demikian juga yang Cat 6 ya, sehingga nanti pemasangan jaringannya bagus, tidak ada hambatan. Oke. Nah, terkait dengan konektor ya, untuk memasang ke dalam kabelnya tadi, jadi kabel nanti dipasangin konektornya, maka kita membutuhkan alat yang namanya crimping tool. Nah, alat yang kedua yang sering digunakan adalah crimping tool ya. Alatnya seperti ini ya, banyak macamnya, banyak modelnya. Paling tidak ya kita mencari model yang cukup bagus ya untuk menjepitnya ya pada bagian sini ya. Ini cukup bagus untuk menjepitnya pada bagian sini ya. Ini namanya crimping tool. Biasanya terdiri dari ada pisau untuk ngelupasnya, dan yang di sebelah sini biasanya ada pisau untuk memotong ya. Kemudian ini juga ada ya bagian pisau untuk mengelupas bagian kulit luarnya ya. Dan ini adalah yang utamanya sebelah sini untuk penjepitnya. Nah, ini. Nah,
Atau untuk mempermudah biasanya ya beberapa pabrikan, beberapa vendor yang memproduksi ini menyertakan pisaunya. Oke, pisaunya seperti ini atau guntingnya seperti ini. Ya. Nah, nantinya ya untuk mengelupasnya kabel UTP-nya nanti akan dipasang di sini. Ya. Ini seperti ini contohnya nanti. Nah, jadi untuk melepas bagian kulit luarnya ini, pembungkus luarnya ini bisa menggunakan seperti ini ya. Tidak semua vendor menyediakan ini. Ya, hanya vendor tertentu biasanya karena memang di tangnya sendiri sudah cukup. Ya. Oke, itu pilihannya. Yang kedua, jadi kalau berkaitan dengan kabel UTP maka nggak lepas dari RJ45 dan tidak lepas dari tang crimping atau crimping toolnya. Ya. Itu alat yang pertama yang sering digunakan pada jaringan khususnya jaringan lokal ya. Oke, yang kedua masih seputar kabel ya. Ini adalah kabel FO, fiber optic ya. Nah, ini fiber optic ya contohnya. Ini yang pendek ya, sudah dipasangin konektornya juga ya. Nah, ini kabel yang memiliki kemampuan ya transfer jarak jauh. Jadi kalau UTP tadi maksimal biasanya ya optimalnya di 100 meter. Nah, kalau ini bisa berkilo-kilometer gitu ya. Kalau untuk transmisi menggunakan kabel serat optik seperti ini ya. Dan ini berbeda dengan kabel UTP ya. Kabel UTP ini bisa kita tekuk kayak gini ya, tapi kalau untuk FO nggak boleh kita tekuk ya, karena ini terdiri dari, jadi dalamnya ini kaca ya, ya optik ya, jangan sampai nanti patah begitu ya, nanti menyambungnya juga lumayan agak susah ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan di dalam jaringan kita terdiri dari dua kabel ya, untuk menghubungkan jaringan yang cukup jauh menggunakan kabel serat optik, kemudian di jaringan lokalnya kita menggunakan kabel UTP, maka kita membutuhkan konverter. Oke, alat yang ketiga saya kenalkan namanya konverter ya. Ini konverter ya, jenisnya nanti beda-beda tergantung nanti kecepatannya. Kalau ini konverter dengan kecepatan 10 atau 100 Mbps ya, ada yang gigabit atau 1000 Mbps ya. Dan di sini satu masukannya untuk ya, di sini jadi pemasangannya seperti ini ya. Ini ada satu masukan untuk fiber optiknya ya, kemudian di sisi yang lainnya juga sama, nanti di sisi yang lain juga dimasukkan ke konektor atau langsung ke switch fiber optiknya ya. Nah, ini, nah maka yang di sini ini keluarannya menggunakan RJ45 seperti ini ya. Oke, ini yang juga ya untuk saat ini ya banyak digunakan ya, karena sudah banyak menggunakan jaringan fiber optik, sementara di jaringan lokalnya itu menggunakan UTP ya, sehingga dibutuhkan adanya konverter. Seperti ini konverternya ya. Ini namanya konverter dari jaringan ya, dari kabel FO fiber optik ke jaringan yang menggunakan kabel UTP. Oke, itu alat yang ketiga yang juga sering digunakan dalam jaringan komputer ya. Kemudian yang berikutnya ya, berkaitan dengan jaringan komputer tentu tidak hanya dipasang ke satu titik saja, tapi dipasang ke banyak titik. Dalam istilah jaringan ya, ada yang dikenal dengan topologi. Nah, topologi yang sering banyak digunakan saat ini adalah menggunakan topologi star. Nah, untuk membangun jaringan menggunakan topologi star ya, salah satu alat yang digunakan adalah switch ya. Oke, ini switch ya. Nah, ini ya switch dengan jenis dan merek yang beragam gitu ya. Ya, ini switch yang mampu
mentransfer data dengan kecepatan 10 sampai 100 Mbps. Ya, Mbps sendiri singkatan dari megabyte per second. Jadi mampu mentransfer data ya sebesar 100 hingga 100 megabyte per detik. Ya, per detiknya itu kecepatan transfer datanya. Ya. Nah, ini contoh yang switch 8 port ya. Port dimaksud adalah ini. Ya, 8 lubang ya untuk koneksi kabel UTP seperti ini. Ya. Nah, ya seperti ini ya. Oke, ini yang lupa ya. Ini contoh switch yang 8 lubang ya dengan kecepatan 10 atau 100 Mbps ya. Ya. Dan ini contoh lagi diantaranya ya dengan ukuran kecil sama 8 port juga ya. Terdiri dari 8 lubang ya. Sini 8 port ya. Jadi biasanya nanti dari sumbernya masuk ke satu dan yang lainnya nanti dikoneksikan ke perangkat jaringan, bisa komputer, bisa laptop ya, atau seperti ini ya, IP phone ya, atau masuk ke wireless ya dan sebagainya ya. Ini switch. Switch itu adalah terminal jaringan ya. Jadi untuk membagi satu jaringan ke jaringan yang lainnya ini menggunakan switch ya. Oke, masih berkaitan dengan kabel, switch, ya, kemudian crimping tool. Nah, pada beberapa laptop, ya, ya, terutama laptop-laptop yang keluaran sekarang, ya, karena sudah kebanyakan premnya itu menggunakan jaringan tanpa kabel wireless, ya, walaupun pada kenyataannya di lapangan kabel masih banyak diperlukan. Nah, bagaimana kalau misalkan ya laptop tadi tidak memiliki lubang colokan ya atau LAN adapternya ya, sehingga nggak bisa dipasangin kabel gitu ya. Sedangkan misalkan jaringan yang tersedia hanya jaringan kabel ya, jaringan wireless tidak tersedia, maka dalam hal ini kita membutuhkan alat yang berikutnya yang juga sering digunakan ya. Oke, alat yang keempat yang saya akan kenalkan adalah keempat apa kelima ya? Kelima. Oke, alat yang kelima yang sering juga digunakan adalah ya USB to LAN adapter. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau sobat Jarkom ya tidak memiliki lubang ya colokan seperti ini di laptopnya ya, atau colokan untuk RJ45 gitu, maka sobat sekalian membutuhkan seperti ini ya, konverter dari USB ke LAN ya. Ini contoh alatnya ya, ini colok ke USB kemudian keluarannya LAN sehingga nanti bisa terhubung seperti ini. Jadi ini dicolok ke USB. Kalau USB ya ini biasanya hampir semua laptop Anda ya. Oke, ini yang tak kalah pentingnya ya. Atau nanti sebaliknya ya, kalau ada PC yang tidak tersedia di PC, karena memang kalau kebanyakan PC tidak tersedia wireless adapternya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada PC yang tidak tersedia wireless adapternya, sementara jaringan yang tersedia hanya menggunakan jaringan wireless? Maka berkebalikan dari yang laptop tadi, nah dalam hal ini kita membutuhkan USB wireless adapter. Contohnya seperti ini. Ya, ini USB wireless adapter. Jadi ini dicolok ke USB yang ada di PC, nanti akan bisa menerima sinyal wireless. Jadi PC kita atau komputer kita bisa terhubung ke dalam jaringan yang menggunakan wireless. Ya, oke, ini alat yang ke-6 yang juga tak kalah pentingnya sering digunakan. Atau ini biasanya digunakan sebagai alat pengganti wireless adapter di laptop. Kalau wireless adapter di laptopnya sinyalnya lemah, ya, atau memang sudah rusak. Sehingga kebanyakan menggantinya dengan menggunakan seperti ini. Ini yang ukuran agak besar ya, dan nanti antenanya jangkauannya cukup luas. Tapi juga ada yang ukurannya kecil ya, seperti ya USB kecil lah ya. Oke, bisa dilihat nanti contoh-contoh ukurannya ya, seperti gambar di samping ini. Ya.
Oke, ini yang tak kalah pentingnya. Ini namanya wireless USB ya, atau USB wireless adapter. Jadi kalau sahabat sekalian mencari perangkat ya untuk menghubungkan jaringan menggunakan wireless sementara tidak tersedia di perangkat tersebut wirelessnya, membutuhkan alat yang namanya USB wireless adapter. Oke, ini alat yang keenam yang saya perkenalkan yang juga sering digunakan dalam sebuah jaringan. Nah, berkaitan dengan tadi kabel, kemudian ada konektor ya, ada crimping tool, pemasangannya ya. Dalam perawatan ataupun pemasangan kita membutuhkan, biasanya kita membutuhkan alat untuk mendeteksi kerusakan pada kabel tersebut ya, atau alat untuk ya mengecek apakah kabel yang terpasang RJ45 itu masih baik atau tidak ya. Maka kita membutuhkan yang namanya LAN tester. Oke, saya perkenalkan alat berikutnya adalah LAN tester. Ini namanya LAN tester, keduanya LAN tester. Hanya bedanya kalau ini hanya sekedar ya LAN tester saja, jangan tes LAN saja. Nanti cara pengetesannya di satu sisi menggunakan ini ya. Nah, kemudian sisi yang lain ditancap ke sini. Nah, nanti kita di sini nanti dihidupkan ya. Nanti akan ada seperti ini ya. Kalau lampunya nyala semua ya dan tidak kacau satu dengan satu ya, kemudian sampai 8 dengan 8, ini berarti terpasang jenis straight ya, karena pemasangan kabel itu ada dua macam. Yang pertama straight, yang kedua adalah cross. Ya, kalau semuanya sama seperti ini berarti ini terpasang jenis straight ya. Ini biasanya dipasang di dua sisi. Kalau kita ngecek ya jaringan satu dengan yang lainnya ya menggunakan kabel panjang begitu ya, nanti koneksinya masih bagus apa enggak dengan cara seperti ini. Nah, permasalahannya adalah kadang tidak ditandai di satu titik ke titik yang lain. Ya, padahal di switch ini banyak kabel yang terpasang. Nah, kabel mana yang nanti akan kita cek seperti ini? Maka kita tidak cukup dengan menggunakan LAN tester seperti ini. Nah, kita membutuhkan LAN tester seperti ini. Ya. LAN tester di sisi seperti ini dilengkapi dengan tracking kabel ya, atau wire tracker. Ya, artinya kita bisa men-track ya di sisi yang lain ini kita taruh di kabel sini. Ya, contoh penggunaannya seperti ini. Ini kan kabelnya pendek ya, nanti kalau misalkan kabelnya panjang. Nah, di satu sisi seperti ini kita pilih ke mode scan ya, mode scan. Nah, kemudian nanti di sisi yang lain, misalkan di sini terpasang banyak ya di switchnya, ya, maka ini bisa kita tes, ya. Nah, tesnya dari kabel mana nih yang terkoneksi ke sisi yang lainnya, ya. Nah, ini manfaat dari LAN tester jadi seperti ini, ya. Selain tester, dia juga merupakan wire tracker, ya, atau untuk mencari jalur kabel. Bagus menggunakan LAN tester seperti ini, ya. Tentu harganya juga beda ya, kalau yang ini sekitar ya 20 sampai 30 ribuan, kalau ini 100 sampai 150 ribuan, tentu pasti beda harganya ya. Oke, ini alat yang ketujuh yang sering juga digunakan dan wajib dimiliki oleh teknisi jaringan ya. Berikutnya, pada saat kita membangun jaringan komputer tidak cukup dengan tadi hanya satu colok ke colok yang lainnya, dari satu kabel ke kabel yang lainnya. Dalam jaringan itu ada terjadi saling transfer data ya, baik itu mengirim ataupun menerima, atau yang dikenal dengan lalu lintas data. Nah, untuk mengatur lalu lintas data, maka dalam jaringan dikenal ada yang namanya router. Ya, router banyak jenisnya, banyak mereknya ya, dan banyak vendor yang menyediakan itu ya. Paling tidak dua yang sering banyak digunakan yaitu Mikrotik, yang keduanya adalah Cisco ya. Nah, ini contoh router board. Router board itu berarti router yang sudah ditanam nanti di sini. Router itu sendiri software sebenarnya, kemudian ditanam di dalam hardware seperti ini sehingga dinamakan dengan router board. Ya, biasanya ada beberapa port. Ya, port yang pertama nanti untuk koneksi ke internet atau koneksi utamanya, kemudian port yang lainnya nanti untuk membagi jalur lalu lintas data. Ya, bisa digunakan untuk hotspot, digunakan untuk jaringan lokal atau jaringan yang lebih besar lagi dan sebagainya. Ya. Kemudian router itu sendiri fungsinya untuk mengatur lalu lintas data, mana data yang boleh masuk, mana data yang tidak boleh masuk, mana data yang di limit atau dibatasi,
ya, dan mana yang harus diteruskan aksesnya ke yang lain, ke jaringan yang lain, ya, dan mana yang harus ditolak. Ini fungsi dari router. Ini alat yang ke-8 yang juga sering digunakan, ya. Oke, perkembangan jaringan, perkembangan teknologi itu begitu cepat, ya. Kalau dulu bisa terhubung itu harus menggunakan kabel karena memang ya pengiriman datanya melalui perubahan sinyal-sinyal ya listrik ya, sehingga membutuhkan media yang namanya kabel. Tapi kalau sekarang ya ini sudah hampir kebanyakan menggunakan media tanpa kabel atau yang sering dikenal dengan wireless. Nah, untuk membangun jaringan wireless ya, bukan hanya perangkat kita yang memiliki wireless adapter seperti ini, atau ya secara umum memang sudah ditanam baik di laptop, di handphone gitu ya. Tapi juga harus tersedia wireless access point. Kalau dunia kabel, wireless access point itu seperti switch. Ini seperti switch ya. Ya. Dia sebagai pusatnya, di mana kabel-kabel nanti nyolok ke sini, kemudian disalurkan ke beberapa titik, baik komputer ataupun laptop, gitu ya. Nah, wireless fungsinya hampir sama seperti switch. Nah, dalam dunia wireless ini yang namanya ada yang dikenal dengan wireless access point. Ya, ya ini contoh dari wireless access point, tetapi juga yang berfungsi bukan hanya wireless access point, juga berfungsi sebagai router. Ya, kalau berfungsi sebagai router biasanya terdiri dari beberapa interface, ya interface WAN dan interface LAN. Ya, interface WAN itu berarti jaringan yang mengarah keluar biasanya untuk koneksi internetnya, sementara interface LAN ya ini jaringan untuk lokalnya, ya biasanya untuk mengkonfigurasi dan sebagainya. Ya, sehingga ada terjadi perubahan IP address, ya perubahan IP address. Oke, mengenai IP address nanti insya Allah akan dibahas di channel ini juga. Yang pasti ya siapapun ya siswa baik itu jurusan TKJ atau justru yang lain akan menjadi auto TKJ ya. Oke, ini contoh wireless access point. Ya, beberapa tipe wireless access point dan beragam merek ya, kemudian beragam harga sesuai dengan kemampuannya. Ini banyak beredar di pasaran. Ya, ini contoh yang dengan antena banyak seperti ini ya. Biasanya kalau wireless dengan antena banyak seperti ini mengandalkan jangkauan yang luas, ya, jangkauan yang luas. Tetapi kemampuannya kecil. Artinya user yang terhubung ke sini biasanya terbatas antara 10 sampai 20 maksimal, ya kan, 10 atau 20 user. Tetapi jangkauannya luas, ya. Jadi kalau sahabat sekalian mencari wireless yang jangkauannya luas, maka carilah yang seperti ini, ya. Biasanya dengan antena yang cukup banyak. Ya, dan ini mampu menembus dinding biasanya ya. Ya, kemudian cuma tidak bisa digunakan untuk banyak user ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau butuhnya hanya 5 atau 10 user kemudian tapi jauh-jauh tempatnya begitu ya dan terhalang tembok, ini bisa menjadi alternatif. Tapi ini untuk indoor ya. Tidak bisa digunakan outdoor. Ya kalau kita paksakan dengan outdoor ini mesti dikasih bracket ya atau pelindungnya ya, karena ini ya nggak kedap air gitu ya. Oke, ini diantaranya ya. Kemudian ada juga jenis yang lain wireless yang juga sekaligus menjadi ditanam wireless sekaligus juga modem. Ya, ini seperti ini modem ya. Ini modem tapi juga wireless gitu ya. Ini modem ya, menerima sinyal dari jenis koneksi fiber optik. Ya, kemudian ada terdiri dari LAN-nya, ini biasanya juga berfungsi sebagai router dan ini ada wireless-nya. Ya, wireless ini biasanya sifatnya tambahan saja sih, bukan yang utama, gitu ya, yang utama. Karena yang utamanya biasanya dari LAN-nya ini yang nanti di-share, gitu ya, ke yang lainnya. Oke, tetapi kalau misalkan ini nggak ada jaringan internetnya, artinya ini tidak kita fungsikan sebagai modem, ini masih bisa berfungsi dengan mode bridge ya, sama dengan seperti ini switch ya, dengan mode bridge ya, sehingga jaringannya semuanya ya kita koneksikan ke jaringan LAN semua gitu ya. Hanya memang kelemahannya mode seperti ini biasanya IP-nya sudah disetting ya, DHCP servernya ada tersedia di sini. Kadang-kadang yang membuat DHCP server di sini bentrok dengan yang ada di router utama kita.
Oke, yang berikutnya kalau kita memilih wireless dengan kemampuan yang banyak user dalam satu ruangan yang saling berdekatan begitu, maka kita jangan memilih wireless dengan jenis seperti ini tadi ya. Ya, kita pilih jenis wireless yang dari segi jangkauannya memang nggak terlalu luas, tapi dia memiliki kemampuan untuk menangani user yang lebih banyak. Ya, saya contohkan di sini ada ini ya. Ini contoh wireless yang biasanya dipasang di atap ya, atau dikenal dengan apa istilahnya? Ya, ceiling ya. Ini sendiri mereknya Aruba. Ya, ini mereknya Aruba. Ini kemampuannya sampai 500 user, tapi jangkauannya pendek ya. Jadi nggak terlalu luas. Ya paling hanya sekitar 10 meter lah ya, 10 meter jangkauannya. Ya kalau lebih dari itu biasanya udah kecil sinyalnya. Tapi ini mampu menampung user yang cukup banyak ya. Jadi kalau sahabat sekalian ya mau membangun wireless dengan banyak user sampai 500 user ya, tetapi usernya berdekatan nih biasanya kalau hotspotan gitu ya, maka bisa menggunakan ini ya. Ya, tentu harganya juga berbeda. Harga wireless seperti ini ya dengan harga seperti ini ya berbeda. Biasanya perbedaannya dari kemampuan ya menangani user ya, bukan dari fiturnya. Kalau fitur sih hampir semuanya mirip ya, hampir semuanya sama. Ya, tapi dari segi kemampuan menangani user ini yang berbeda-beda gitu ya. Dan apa istilahnya, kekuatan untuk mentransfer datanya ya di kisaran misalkan 150 Mbps ya, atau bahkan ada yang sampai gigabit ya. Oke, itu diantaranya sama seperti switch ya. Saya tidak perlihatkan contoh switch yang gigabit, ada sebenarnya. Oke, saya coba ambil dulu ya contoh switch yang gigabit ya. Nah, ini contoh dari switch yang gigabit. Ya, gigabit itu berarti 1000 Mbps. Ya, mampu mentransfer data melalui jaringan ini dengan kecepatan 1000 Mbps. Ya, tetapi keduanya harus mendukung. Ya, LAN adapternya juga harus 1000 Mbps, bukan hanya ini. Kalau LAN adapternya cuma 100, ini 1000, ya nggak imbang, gitu ya. Nah, kemudian ini ada bracketnya seperti ini. Ini menandakan bahwa ini memang didesain untuk rack mount. Ya, lock mount itu maksudnya gini. Ini dipasang di rack server. Ya, berbeda dengan ini. Ya, kalau ini biasanya cuma tempel doang di dinding ya. Ya, apalagi kalau ini ya. Ini juga sama, cuma tempel di meja. Kalau ini biasanya di meja. Taruh aja di meja gitu ya. Nah, kalau ini biasanya tempel di dinding. Ya, karena ada ininya. Kalau ini taruh di rack server. Ya. Oke, Sobat Jarkom, sementara itu dulu pengenalan dasar-dasar perangkat jaringan ya yang wajib diketahui bagi siapapun yang ingin membangun jaringannya. Mulai dari kabel ya dengan jenis-jenisnya sesuai dengan peruntukannya, kemudian switch bagi terminalnya ya, kemudian ada tester ya untuk ngecek LAN testernya, ngecek jaringan LAN-nya, kemudian ada USB LAN adapter. Ya, ada USB wireless adapter ya. Terus kemudian ada konverter ya. Ini konverter dari apa namanya? Jaringan FO ya, kabel fiber optik ke UTP ya. Kemudian ada beberapa perangkat wireless ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya yang tentunya masih yang pastinya banyak manfaatnya. Jangan lupa diklik like-nya. Bagi yang baru bergabung silahkan klik subscribe-nya.
Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.